Tapi tidak hanya World Economic Forum yang memberikan rumusan, ada lagi rumusan dari Partnership 21. Apa itu? Itu adalah sebuah organisasi NGO, non-government organizations, non-profit organizations, atau organisasi nirlaba. Ini organisasi yang dibikin bukan untuk nyari duit, deh. Yang ada di sana siapa? P21 itu siapa? P21 itu ada dari Apple Incorporations, ada dari Microsoft, ada dari Dell Computer, ada dari banyak sekali institusi. Di sini ada Cisco System. Yang berikutnya adalah versi dari P21. Kalau kamu merasa, itu kan dari WEF, Kak, dari World Economic Forum. Ya, itu kan maunya mereka. Maunya yang lain bagaimana? Ada satu organisasi yang menarik, yaitu organisasi nirlaba atau organisasi non-profit, namanya Partnership 21 atau P21. P21 ini siapa? P21 itu adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang sangat berpengaruh. Siapa mereka? Ada Apple, ada Microsoft, ada Dell, ada the National Education Associations, United States Department of Education, AOL, Time Warner Foundations, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah, itu adalah organisasi-organisasi yang sangat berpengaruh, terutama di bidang teknologi ya, yang bergabung di sana, dan mereka juga punya rumusan mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa di abad 21 ada 4 kemampuan yang harus dikuasai. Apa itu? Mirip ternyata dengan yang milik di WEF, World Economic Forum. Awalnya mereka merumuskan namanya 7 Cs atau 7C. 7C apa? 1. Menurut P21 atau Partnership 21, yang pertama kamu harus memiliki yang namanya critical thinking and problem solving. Yang kedua harus ada creativity and innovations. Yang ketiga cross-cultural understanding. Yang keempat communications, informations and media literacy. 5. Computing and ICT literacy. Yang keenam adalah career and learning self-reliance. Loh, kok cuma ada 6 ya? Saya kehilangan yang satunya. But anyway, sama rumusannya itu berpikir kritis dan problem solving, kreativitas dan inovasi, pemahaman antar budaya, kemudian kemampuan komunikasi, informasi, dan literasi media, komputasi, dan ICT literasi, kemudian career dan learning self-reliance. Nah, ini mirip-mirip. Dari 7 Cs ini, akhirnya dibahas, dan kemudian menelurkan adanya rumusan, yaitu 21st Century Skills versi mereka, itu adalah 4C, seperti saya sampaikan tadi. 4C itu penting banget. Apa tadi? Critical thinking and problem solving, creativity, communications, yang terakhir adalah collaborations atau kolaborasi. Nah, kemampuan 4C inilah yang kemudian disebut sebagai skill abad 21 yang harus kalian kuasai. Oke? Nah, kita akan pecahkan dengan lebih detail lagi apa dari 4C ini. Oke? Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita mau menguasai 4C, harus dimulai dari mana sih? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menguasai 4C? Nah, ini caranya, Dek. Kita akan cari tahu step by step. Karena 4C-nya lagi-lagi saya jelaskan akan kita bahas satu persatu di dalam 2 minggu ke depan. Jadi jangan khawatir, 2 minggu ke depan setidaknya kamu tahu apa itu 4C dan bagaimana cara memiliki 4C agar nanti kamu 3 tahun di sini asik sekolahnya. Oke? Yang pertama adalah, satu dan penting sekali adalah kenali dirimu. Kamu harus mengenali dirimu. Banyak dari kita yang belum sempat kenalan dengan diri kita. Apa yang dimaksud kenalan? Oh, nama saya ini. Bukan. Tapi tahu potensi kamu apa, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, gaya belajarmu bagaimana. Kita akan bahas ini ya, setelah ini ya, tentang mengenali diri. Yang kedua adalah kamu harus responsif pada perubahan. Jadi kalau ada perubahan apapun dari teknologi macam-macam, sebagai individu kamu harus bisa responsif. Yang ketiga, tentu setelah kamu mengenali dirimu, kamu responsif pada perubahan. Ini juga termasuk bagian dari responsif pada perubahan, yaitu memahami kebutuhan abad 21 itu apa. Kamu harus kerja keras dan kerja cerdas. It's not enough untuk kerja keras. Karena kalau kerja keras itu benar-benar kamu akan mengeluarkan banyak energi. Tapi kalau kerja cerdas dan kerja keras, itu nggak cuma pakai okol, tapi pakai akal juga. Jadi akan lebih efisien dan lebih cepat. Yang terakhir adalah tentu kamu harus minta doa dari orang tua kamu. Nah, doa itu penting banget. Nggak cuma bukan karena, oh ya Allah yang akan mengabulkan atau Tuhan yang akan mengabulkan, tapi juga karena dengan kamu berdoa, kamu berserah. Dan berserah itu penting untuk mekanisme manajemen stres. Kalau kamu benar-benar, saya harus bisa, dan tidak berserah, ya kamu nanti akan mengalami tekanan yang luar biasa. So, ada 4 path yang akan kita ambil. Yang pertama, perjalanannya adalah kenali dirimu. Habis itu kamu harus responsif pada perubahan. Yang ketiga adalah kamu harus kerja keras dan kerja cerdas. Dan yang terakhir adalah kamu harus tentu ada kekuatan doa. Nah, kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Mengapa harus mengenali diri kita sendiri? Ada satu pernyataan yang sangat penting yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein. Einstein mengatakan bahwa everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it is stupid. Jadi Einstein mengatakan bahwa setiap orang itu jenius. Tapi ketika kita menghakimi kecerdasan ikan dari kemampuan dia memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan merasa dirinya itu tidak pintar. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang bayangkan, kamu adalah ikan tersebut, Dek. Seumur hidup kamu dijudge bahwa kamu harus bisa memanjat pohon. Misal ya, kalau saya tanya, anak IPA dan anak IPS, dalam asumsi masyarakat lebih pintar siapa?
Tentu masyarakat berpikir anak IPA lebih pintar. Well, itu adalah asumsi yang salah, karena anak IPA dan anak IPS sama pintarnya. Atau begini, beberapa anak jago sekali mengerjakan matematika. Beberapa anak yang lain jago sekali berbahasa. Lalu dinilai, dua-duanya dinilai hanya dengan parameter nilai matematika yang lebih baik yang dikatakan pintar. Tentu yang anak bahasa tidak selamanya akan merasa dinilai tidak pintar. Kenapa? Karena itu bukan kapasitas dia. Karena ikan tidak semua, karena kalian tuh unik. Kalian tuh tidak semuanya ikan. Kalian tuh ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada kupu-kupu, ada gajah, dan lain sebagainya. Kalian punya potensi masing-masing. Sayangnya, pendidikan kita terkadang menyamaratakan kemampuan kalian. Dan ketika kalian disamaratakan, Kak, rankingku jelek. Kenapa ya? Aku nggak jago matematika. Berarti aku kan tidak pintar. Nah, ini buruk dampaknya ke kalian. Maka kamu harus ngerti betul, kamu itu apa? Kamu spesies yang mana? Kecerdasan kamu yang mana? Tentu sekolah sudah melakukan tes bagi kalian. Tapi itu juga tidak cukup, karena kamu juga harus mengidentifikasi dirimu sendiri. Kamu sebenarnya yang mana? Yuk kita cari tahu, kamu itu spesies yang mana, oke? Nih, ini yang disebut sebagai multiple intelligences. Ada seorang ilmuwan namanya Howard Gardner. Pak Gardner ini menciptakan teori bernama multiple intelligences, atau kecerdasan berganda. Ternyata kecerdasan itu ada 8 loh, Dek. Bahkan sekarang perkembangannya ada 9 jenis kecerdasan. Ini perhatikan betul-betul, sambil kamu refleksi kamu ada yang di mana. D, sangat penting untuk kamu memahami adanya multiple intelligences ini. Karena terkadang kamu stres karena tidak menguasai satu atau dua bidang. We cannot be good at everything. Kamu nggak bisa bagus dalam 8-8-nya atau 9-9-nya. Nggak bisa. Kamu pasti ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Yang paling penting bagi kamu adalah pahami kamu potensinya di mana. Jangan semisal kamu memiliki potensi di bidang bahasa, maksain diri, Dek, nanti kuliahnya jurusan matematika yang pakai numerical. Ya kan susah gitu kan? Jadi kamu harus betul-betul memahami. Dari 8 atau 9
jenis kecerdasan ini kamu masuk kategori yang mana? Dan tolong jelaskan ke orang tua kalian, mungkin ada dari beliau yang belum mengetahui tentang multiple intelligences ini, bahwa parameter kecerdasan setiap anak itu berbeda, maka perlakuannya harus sedikit berbeda. Saya punya cerita menarik.